Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat kelas 6? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 4 yaitu globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Muatan pelajaran IPS. Namun, sebelum kita memulai materi pada hari ini, yang belum subscribe untuk segera subscribe ya. Kalian subscribe, like dan juga share Kurotum Channel. Ya, globalisasi atau disebut juga dengan dunia tanpa batas. Globalisasi adalah sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar ataupun majalah. Jadi, apakah arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses yang mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari negara Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat, dengan keluarga. Kita bisa menelpon ataupun mengirim email kepada teman-teman kita yang jaraknya jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat yang lain di era globalisasi ini. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi tadi sudah Guru jelaskan ya, yaitu adanya perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan juga transportasi. Hal ini akan memudahkan kerjasama di antara negara-negara yang ada di dunia. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang kerjasama negara-negara di ASEAN. Namun sebelumnya kita akan mengamati gambar berikut ini. Di sini ada gambar batik. Batik itu berasal dari Indonesia. Sedangkan di sini ada gambar karpet, di mana karpet itu terkenal itu dari Turki. Sedangkan ada boneka, ini berasal dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam dari Swiss, dan juga produk susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, ya, makanan khas Italia, jam tangan ataupun boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan adalah batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lainnya. Faktor-faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, karena sumber daya alamnya. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu di wilayah Asia Tenggara.
Sedangkan faktor yang ketiga adalah adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor-faktor tersebut memudahkan negara-negara anggota ASEAN untuk saling bekerja sama. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Contohnya adalah penanggulangan bencana alam. Contohnya dulu saat terjadi tsunami yang ada di Aceh, negara-negara di kawasan ASEAN itu saling membantu. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Sedangkan yang kelima, yaitu meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Itulah contoh kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Sekarang kita akan belajar tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Dan juga kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang mendunia. Di sini penyelenggaraan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN itu juga merupakan bentuk dari kerjasama dalam bidang budaya. Yang ketiga, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Terus untuk contoh yang lain dalam bidang budaya yaitu melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Jadi untuk meningkatkan bidang pendidikan di antaranya adalah adanya pertukaran pelajar. Ada orang-orang misalnya Malaysia yang belajar di Indonesia. Orang Indonesia juga bisa belajar di Malaysia untuk saling melengkapi, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Itulah contoh kerjasama dalam bidang budaya. Itu saja untuk pembelajaran IPS pada hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.